Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola Channel 99.0 FM guys. Dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru serta terlengkap. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Oh ya, aku mau menyapa seluruh penggila bola, khususnya para Milanisti Indonesia. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pasti kalian udah memikirkan dan mempersiapkan acara libur Natal dan Tahun Baru dong. Tapi apapun itu, protokol kesehatan harus tetap terus. Jangan kendor sedikit pun. Seperti kita berharap tim pujaan kita AC Milan yang jangan kendor sedikit pun walau masih tetap terus ada di peringkat 1 sejauh ini. Bagi yang belum subscribe, jangan kendor juga untuk mensubscribe channel ini ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sehingga kalian akan mengetahui setiap video-video terbaru dari Rosa Bola. Nah, di video ini aku kembali memberitakan profil pemain AC Milan terbaru yang sedang naik daun penampilannya. Namanya tidak pernah ada di starting line up Milan sebelumnya. Tidak banyak berita yang mengupas sosok pemain ini pula. Makanya, aku pun sempat kesulitan untuk mencari bahan atau data dari pemain ini guys. Ketika Alessio Romagnoli dan Simon Kjær selalu bermain dan Matteo Gabbia selalu siap menjadi pelapis bagi duet center back utama Milan, nama pemain ini seolah tenggelam. Begitu Simon Kjær cedera dan juga penggantinya Matteo Gabbia ikutan cedera, aku sempat mengira Leo Duarte yang akan diberi kesempatan. Namun, akhirnya pelatih Stefano Pioli siapakah pemain ini? Ya, dialah Pierre Kalulu, sang pelapis yang kini eksis mengisi jantung pertahanan Milan. Pemilik nomor punggung 20 dan tayang di channel ini pada tanggal 20 bulan Desember ini. Seperti kita tahu pada 10 Desember 2020, Kalulu sudah membuat debut profesionalnya bersama AC Milan kala mengantarkan timnya menang 1-0 atas Sparta Praha di pertandingan terakhir Liga Eropa 2020 kemarin. Duetnya bersama Leo Duarte saat itu mampu menjaga gawang AC Milan tetap perawan sampai akhir pertandingan. Ia bermain sangat tenang tetapi lugas dalam menghalau setiap serangan lawan. Keep up the good work Kalulu. Hanya berselang 3 hari, pada 13 Desember 2020, Kalulu mencatat debut pertamanya di Serie A. Ia masuk menggantikan Matteo Gabbia yang cedera dalam pertandingan melawan Parma di San Siro. Walaupun ia dianggap berperan dalam terjadinya gol pertama Parma ke gawang Milan, secara umum penampilannya cukup baik bersama Kapten Alessio Romagnoli. 3 hari kemudian, saat AC Milan bertandang ke Genoa, ia pun mencatat first ever starter sekaligus gol pertamanya dalam karir profesionalnya bersama AC Milan. Tidak banyak loh pemain yang bisa melakukan hal seperti ini di awal karirnya. Golnya pun sangat krusial karena mampu menyelamatkan AC Milan dari kekalahan. Ya, walaupun dari hasil kita agak kecewa dengan performa Milan, namun penampilan impresif Kalulu bak mutiara terpendam yang akhirnya ditemukan AC Milan. From nobody to somebody. Kalau kalian lihat video profil-profil pemain AC Milan di channel ini, manajemen Milan khususnya Paolo Maldini dan Stefano Pioli tergolong cerdas dalam mengambil pemain-pemain muda yang tidak terkenal menjadi pemain yang memiliki masa depan cerah di AC Milan. Seperti cerita ketika Ismael Benacer diambil dari Empoli atau ketika Sandro Tonali diambil dari Brescia. Frank Kessie yang kala itu tidak berkembang di Atalanta dan kontrak peminjamannya dipercepat justru diambil oleh Milan. Pemain-pemain yang tidak berkembang di klub-klub besar seperti Real Madrid pun akhirnya bersinar di Milan. Sebut saja Theo Hernandez dan Brahim Diaz. Tidak lupa pemain-pemain akademi sendiri pun juga dipromosikan seperti Gigio Donnarumma, Davide Calabria, Matteo Gabbia, Daniel Maldini, dan Lorenzo Colombo. Artinya Milan tidak seperti klub-klub tetangga, bukan tipikal klub yang hanya mencari pemain-pemain jadi dan mahal yang kemudian dikumpulkan dalam satu tim.
Sekalian aja deh kumpulin Ronaldo, Messi, dan Lewandowski dan ambil aja trofinya. Ya enggak? Inilah yang membuatku juga bangga sebagai seorang Milanisti, karena Milan bukanlah klub pragmatis yang hanya mengandalkan uang dan melupakan pembinaan usia muda. Kisah Kalulu pun juga demikian. Sebelum di Milan, Kalulu hanyalah seorang tamatan dari Akademi Lyon dan bahkan belum sempat bermain untuk tim senior Lyon di Liga Prancis. Kalulu pun belum pernah berkarir di luar negeri juga. Namun manajemen AC Milan dengan gercep membajak dan mengikat kontrak pemain ini selama 5 tahun. Tidak ada transfer fee untuk pemain ini, alias Milan mendapatkannya secara gratis karena durasi kontraknya yang telah habis dengan Lyon. Perfecto kan? Lalu ini yang aku juga suka dari manajemen Milan sekarang. Kalulu pun diikat kontrak selama 5 tahun guys. Jadi aku setuju model kontrak jangka panjang seperti ini, terutama untuk pemain-pemain potensial yang akan menjadi pondasi kekuatan AC Milan di masa depan. Oh ya, selain Kalulu, pemain yang diikat kontrak 5 tahun juga itu adalah Ismail Bennacer, Alexis Salemaker, dan Ante Rebic. Dan kalau kalian punya info lain silahkan komen di kolom komentar ya guys. Kehadiran Kalulu seakan menegaskan bahwa manajemen Milan saat ini telah mulai memproyeksikan nama-nama yang akan menjadi pondasi utama kekuatan Milan di masa depan. Selain Class of 1999, kini pun hadir Class of 2000. Artinya mereka yang lahir tepat di tahun pergantian milenium melalui kehadiran Pierre Kalulu dan Sandro Tonali. Oh ya, aku ingetin lagi untuk profil Tonali sendiri itu sudah tayang di videoku sebelumnya ya guys. Dan untuk profil-profil pemain lainnya, linknya semua ada di link deskripsi ya guys. Oke, walau untuk saat ini Kalulu belum menjadi pilihan utama di lini belakang Milan, tetapi kehadirannya dan juga kontribusinya saat ini telah menunjukkan bahwa back-back tengah pelapis yang dimiliki AC Milan pun ternyata memiliki kualitas yang baik. Masih sangat muda lagi. Seiring dengan meningkatnya waktu bermain, umur, dan juga pengalaman, mereka akan menjadi back-back tengah utama AC Milan di masa depan. Lalu bagaimanakah kisah awal Pierre Kalulu sebagai pesepak bola profesional? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Pemain ini bernama lengkap Pierre Kalulu Kiatengwa dan lahir pada 5 Juni 2000 di kota Lyon, Prancis. Jadi jika dibandingkan dengan skuad AC Milan lainnya, ia sama dengan Ismail Bennacer dan Theo Hernandez yang lahir di negara Emmanuel Macron ini. Ia lahir di keluarga yang lekat dengan sepak bola. Kakaknya, Aldo Kalulu, merupakan punggawa FC Basel. Sementara itu saudara lainnya, Gedeon Kalulu, bermain di AC Ajaccio. Uniknya, ketiga saudara itu adalah mengawali karir di Akademi Olympique Lyon, adalah salah satu akademi sepak bola terbesar di Prancis. Kakak tertuanya, Aldo Kalulu, saat ini adalah yang paling berprestasi karena memenangi Swiss Cup bersama klub top Swiss FC Basel. Tapi kalau Kalulu mampu mengantarkan Milan menjadi Scudetto, maka ia yang paling bersinar di antara saudara-saudaranya itu. Kalulu ini sama dengan Donnarumma dan Theo Hernandez ya guys, yang juga memiliki saudara pesepak bola profesional. Saat usia 7 tahun, pada tahun 2007, Kalulu bergabung ke Akademi Saint-Preux selama 3 tahun. Barulah pada tahun 2010, Kalulu bergabung ke Akademi Olympique Lyon dan bermain di berbagai level usia, mulai U12 sampai U17. Karena penampilan apiknya di tim U17, pada Juni 2018 ia lalu dipromosikan ke tim kedua alias Lyon B. Di tim ini ia sempat bermain selama 36 kali dan menjadi kapten tim Lyon B. Sebuah fakta bahwa ia pun sebenarnya memiliki bakat memimpin seperti halnya Gianluigi Donnarumma dan juga Simon Kjær. Ia baru dipanggil memperkuat tim utama Lyon pada pertandingan Ligue 1 Prancis melawan Amiens SC pada 5 Maret 2020. Tetapi ia tidak sempat dimainkan guys. Belum sempat main di Lyon tapi akhirnya langsung diambil Milan. Seperti yang aku sebutkan di awal video, Milan mendapatkan Pierre Kalulu secara cuma-cuma dan mengikat sang pemain dengan kontrak berdurasi 5 tahun sampai dengan 30 Juni 2025.
Milan mengalahkan Bayern Munchen dalam perebutan pemain bernomor punggung 20 ini. Bergabung ke AC Milan menjadi pengalaman pertama Kalulu merantau ke luar negeri, seperti halnya cerita Jens Witterhauge yang merantau dari kota Bodo menuju Milano. Saking antusiasnya, ia bersama keluarganya pergi menuju ke kota Milan dari Lyon dengan mengendarai mobil pribadinya. Keputusan Kalulu untuk bergabung dengan Milan ini sempat ditentang oleh mantan bintang NBA Tony Parker yang diam-diam ternyata mengagumi sosok Pierre Kalulu. Ia meminta agar kompatriotnya itu tidak hengkang apalagi sampai ke luar negeri. Sekedar informasi, pria 38 tahun itu adalah presiden klub basket Asvel Lyon yang dikabarkan punya kans duduk sebagai orang nomor 1 di Olympic Lyon. Wah, pantas aja si Tony ini galau karena mutiaranya akhirnya tidak diambil Lyon tapi justru AC Milan. Bagi Milan, kehadiran Pierre Kalulu awalnya menjadi alternatif untuk dua bek kanan saat itu, yaitu Andrea Conti dan Davide Calabria, karena kedua pemain tersebut dianggap belum ada yang menonjol. Tidak ada rencana untuk menempatkan Kalulu di posisi bek tengah, apalagi stok bek tengah saat itu masih melimpah termasuk pelapis-pelapisnya seperti Matteo Gabbia, Leo Duarte, dan Musacchio. Namun ternyata Kalulu ini pun bisa ditempatkan di posisi bek tengah dan mampu bersaing dengan mereka. Suatu indikasi bahwa ia merupakan tipikal bek modern yang bisa menempati seluruh posisi di lini pertahanan AC Milan. Ia pun sebenarnya sempat pula mencetak gol kala pertandingan uji coba pramusim melawan Monza. Jadi bisa dikatakan kalau Kalulu ini memiliki kelebihan di sisi fleksibilitas permainan dan juga produktivitas golnya. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Sama halnya dengan pemain muda AC Milan lainnya, Kalulu pun telah pula mencatatkan caps bermain bersama timnas Prancis di berbagai kelompok umur. Di timnas Prancis U18, ia sempat bermain sebanyak 5 kali. Performa gemilangnya akhirnya terjadi di timnas U19 dengan mencatatkan 12 kali penampilan dan 2 assist. Cukup produktif untuk ukuran pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Ia juga berperan besar dalam mengantarkan Prancis melangkah ke babak semifinal Piala Eropa U19 tahun 2019 lalu. Di timnas U20, ia sempat mencatatkan 3 kali penampilan. Ia sendiri memiliki ambisi untuk segera dipanggil ke timnas senior dan berlaga di Piala Eropa 2021 nanti. Semoga ia dan juga Theo Hernandez bisa tampil dia di ajang ini, begitupun Alexis Salemaker di timnas Belgia. Dilihat dari postur dan perawakannya, Kalulu memiliki syarat lengkap seorang bek tengah tangguh. Ia kuat dan relatif atletis, walaupun untuk ukuran bek tengah ia tidak bisa dikatakan tinggi. Namun ia memiliki kecepatan yang umumnya tidak dimiliki bek-bek tengah yang tinggi menjulang. Ia pun kerap melakukan overlap untuk membantu penyerangan Milan, khususnya di posisi set piece. Golnya ke gawang Genoa adalah contohnya. Reading the game dari pemain ini pun relatif baik dan mampu melakukan intercept penting yang mampu menghentikan serangan lawan. Ia pun juga dapat dimainkan di posisi back sayap dan cukup memiliki kecepatan seperti yang ditunjukkan saat masih bermain di Lyon B. Namun pemain ini pun memiliki beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki. Sebagai contoh, kualitas umpannya harus diasah lagi, sehingga keberhasilannya dalam merebut bola akan menjadi sia-sia jika umpan yang dilepaskannya tidak tepat sasaran. Kemudian, ia pun harus lebih tenang dalam mengantisipasi pergerakan lawan dan tidak terlalu terburu-buru melakukan pelanggaran. Selebihnya, Kalulu adalah pemain masa depan yang sangat potensial dan disertai dengan talenta yang luar biasa. Ia akan menjadi pemain besar jika berlatih keras dan konsisten, disiplin dalam menjaga gaya hidup, serta tidak banyak membuat drama-drama teatrikal di luar sepak bola. Demikian ulasan singkatku tentang sosok Pierre Kalulu ini guys. Semoga dengan semakin seringnya ia bermain, Kalulu akan mampu membuktikan kualitasnya dan siap dimainkan kapan saja dalam kondisi apapun untuk mempertahankan setiap jengkal daerah pertahanan AC Milan dari serangan-serangan lawan. Jika kalian punya info lain soal pemain potensial ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagramku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan walaupun vaksinnya udah datang. Stay safe and well everyone. Bye.
Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video terbaru dari aku, dan aku akan terus ingetin buat kalian untuk